4 organisasi kemahasiswaan Universitas Negeri Padang (UNP) berhasil lolos pendanaan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa tahun 2022. Hal tersebut diketahui berdasarkan surat pengumuman oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 15 Juni 2022. PPK Ormawa ini merupakan serangkaian proses pembinaan Ormawa oleh perguruan tinggi yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Adapun 4 Ormawa UNP yang lolos pendanaan tersebut yaitu Unit Kegiatan Bahasa Asing (UKBA) dengan judul proposal penguatan kompetisi bahasa asing bagi pelaku industri wisata di Nagari Harau melalui e-class di era new normal. Himanika dengan judul proposal edukasi dan manajemen pengelolaan sampah terintegrasi berbasis teknologi informasi (empati). Himpunan mahasiswa jurusan geografi dengan judul proposal pengembangan potensi desa berbasis pelestarian lingkungan hutan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Muara Sikabaluan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. HMJ KM Kesrek dengan judul proposal Rumah Inovasi Sport Tourism di Kepulauan Mentawai. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UNP Dr. Andes Hendra Syarifuddin PhD sangat mengapresiasi capaian 4 Ormawa yang lolos pendanaan program PPK tersebut. Hendra menyebut pada tahun 2022 ini jumlah Ormawa yang lolos mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2021 proposal yang lolos hanya 3 proposal. PPK Ormawa ini adalah program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan yang disingkat dengan PPK Ormawa. Ya, tujuan dari program ini diluncurkan pemerintah adalah untuk membantu ya masyarakat yang terutama di daerah-daerah terpencil agar mereka bisa mengatasi berbagai ya kesulitan mereka, ya terutama kesulitan yang berkaitan dengan ya lingkungan dan ekonomi. Jadi harapan pemerintah mahasiswa bisa diharapkan turun ke daerah tersebut, bisa melihat ya situasi nyata di lapangan dan bisa membantu masyarakat setempat ya keluar dari berbagai kesulitan tersebut. Program yang telah diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2013 dan UNP baru berkontribusi sejak tahun 2021 yang lalu. Pada tahun 2021 ada 3 proposal yang dibiayai oleh pemerintah dan tahun sekarang alhamdulillah ada kenaikan 1 proposal lagi, yaitu 4 proposal. Ya, sebelumnya dari tahun 2013 sampai 2020 itu tidak ada satupun proposal di UNP yang mendapat pendanaan ya, karena ya tidak mendapat ya perhatian yang serius barangkali dari ya berbagai pihak di UNP, dan ke depan ya kita akan memberikan perhatian terhadap program ini, dan program ini ya sangat penting ya tidak saja bagi mahasiswa namun juga bagi masyarakat setempat yang butuh bantuan, butuh dukungan agar mereka bisa keluar dari berbagai ya persoalan yang mereka hadapi. Ya, selamat kepada Ormawa yang lolos ya mendapat pendanaan ini. Ya, mudah-mudahan keempat Ormawa ini bisa memberikan ya, kontribusi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Ya, Ormawa yang lolos ini adalah UKBA, Unit Kegiatan Bahasa Asing, Himanika, Hima Geografi, dan Hima ya, Keolahragaan. Sementara itu, Ketua Tim PPK Ormawa UKBA, Dini Amalia Putri, bersyukur proposal yang diajukannya berhasil lolos hingga tahap pendanaan. Kepada Minang 1, Dini menyebut setelah pendanaan keluar, ia bersama timnya akan langsung pergi ke Harau menemui Wali Nagari untuk melakukan follow up ulang dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang akan dijalankannya bersama tim UKBA. Lebih lanjut, Dini berharap programnya bisa bermanfaat bagi masyarakat Harau. Nama saya Dini Amalia Putri, biasa dipanggil Dini. Di kali ini kebetulan dipercayai jadi ketua tim untuk PPK Ormawa dari UKBA. Kalau ide kami meneruskan proposal tahun lalu yang dari pihak tahun lalu, dari tim tahun lalu itu
mereka udah ngajuin judul tapi nggak lolos, jadi kami yang ngajuin lagi kali ini dan alhamdulillahnya dipercayai, jadi kami lolos sampai tahap didanai. Kami bakal turun ke Harau nanti kan, bakal ketemu lagi sama pihak wali nagari untuk follow up ulang lah, memberitahu juga kalau PPK Ormawanya berhasil. Jadi kami bakal menjalin kerjasamanya, bakal ngesosialisasi ke para masyarakat di sana, terutama para pelaku industri yang ada di sana, kalau kami bakal buat satu program untuk mereka.